sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis kasus San Prima Nusantara Pembiayaan atau yang biasa disebut dengan SNP Finance. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maria Melania Belosili, 1810098, yang kedua Jocelyn Kali, 181021119, dan Karinina Apelkila, 18. Saya akan menampilkan sedikit gambaran mengenai kasus yang terjadi pada PT San Prima Nusantara Pembiayaan. Berikut adalah penjabaran dari kasus-kasusnya. Kaitan kasus PT San Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance dengan hal-hal berikut. Pemerintah atau governance system. Pada kasus ini, SNP Finance dengan governance system memicu adanya pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada manajemen dan auditor SNP Finance. Untuk manajemen dari SNP Finance sendiri, saat ini kasusnya telah ditangani oleh Barreskrim Polri. Mereka diduga melanggar pasal berlapis, yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KUHP 362 tentang penggelapan, dan KUHP 338 tentang penipuan. Sedangkan sanksi kepada Deloitte diberikan oleh OJK melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018. Sanksi yang diberikan kepada para akuntan publik adalah sanksi pembatalan hasil audit terhadap kliennya, yaitu SNP Finance, dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pada kasus ini terdapat pelanggaran budaya etika yang dilakukan baik oleh pihak para direksi dan manajemen SNP Finance, yaitu melakukan pemalsuan dokumen keuangan, yaitu pada bagian jurnal piutang pembiayaan secara tidak transparan dalam aktivitas usaha sebagai perusahaan pembiayaan, maupun pihak angkutan publik yang melanggar standar audit profesi. Mengembangkan struktur etika korporasi, pada kasus ini awalnya pembayaran dari SNP Finance lancar, dan para kreditor tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya yang diaudit oleh angkutan publik dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan, yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. Namun ternyata terjadi pemalsuan dokumen atau manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak direksi dan manajer SNP Finance, yaitu membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif piutang. Itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Colombia. Dalam hal kode perilaku korporasi, pada kasus ini sangat disayangkan bahwa angkutan publik dari kantor angkutan publik Satrio Bing Eni dan rekan, yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia yang sebagai auditor SNP Finance, gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Angkutan publik justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Pada kasus yang dilakukan oleh pihak direksi dan manajer SNP Finance dan angkutan publik yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia sebagai auditor SNP Finance ini hendaknya menjadi pelajaran bagi para pelaku bisnis dan auditor lain. Pelaku bisnis yang ingin melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan juga berpikir dua kali, karena saat ini OJK telah bersikap kritis untuk menyelidiki kasus kecurangan manajemen. Auditor dan KAP juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit. Jangan sampai opini yang diberikan audit jangan menjadi menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga dampaknya jadi mengakibatkan kerugian material dalam jumlah yang besar. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip otonomi adalah prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Singkatnya, prinsip otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip kejujuran. Pada kasus ini, pihak para direksi dan manajemen SNP Finance tidak menanamkan prinsip kejujuran karena telah melakukan tindakan manipulasi dokumen keuangan perusahaan sebagai salah satu bentuk membohongi atau menipu pihak lain, seperti angkutan publik maupun konsumen yang menggunakan barang SNP Finance. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun budaya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang ada. Prinsip saling menguntungkan.
Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan. Prinsip integritas modal. Prinsip integritas moral digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan karyawan. Poin ketiga yaitu ukuran moralitas dalam bisnis, yaitu menurut Bertens 2013. Ukuran moralitas yang pertama yaitu hati nurani. Hati nurani merupakan norma moral yang penting, tetapi bersifat subjektif, sehingga tidak terbuka untuk orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah hati nurani mengizinkan atau tidak? Dan pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh orang yang bersangkutan. Pada kasus ini, baik pihak para direksi dan manajer PT San Prima Nusantara Pembiayaan yang telah melakukan tindakan pidana, seperti salah satunya yaitu pemalsuan dokumen keuangan, dan pada aktivitas usaha sebagai perusahaan pembiayaan atau multifinance, maupun pihak akuntan publik yang melanggar standar audit profesional dinilai perbuatan yang buruk menurut hati nurani. Alasannya adalah mereka telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani karena tergiur oleh keinginan mereka, terkhususnya bagi para direksi dan manajer SNP Finance, sehingga mengakibatkan mereka menghancurkan integritas mereka sendiri. Poin selanjutnya dari ukuran moralitas dalam bisnis yaitu kaidah emas. Kaidah emas itu yaitu cara yang lebih objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral, yaitu dengan mengukur dengan kaidah emas yang berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Dalam kaidah emas, para pihak direksi dan manajer SNP Finance yang melakukan pemalsuan dokumen keuangan, yaitu pada bagian jurnal piutang pembiayaan, secara tidak transparan, sehingga telah mengakibatkan akuntan publik tidak mengetahui hal tersebut, dan juga menanggung resiko atas kecurangan yang dilakukan oleh mereka. Dan hal itu dinilai perbuatan yang tidak baik menurut kaidah emas. Alasannya adalah, seandainya para direksi dan manajer SNP Finance diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan para akuntan publik, pastinya mereka tidak menginginkan hal tersebut. Poin selanjutnya dari ukuran moralitas dalam bisnis yaitu penilaian umum. Ketiga dan yang mungkin barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk dinilai. Cara ini bisa disebut dengan audit sosial, sebagaimana melalui audit dalam arti bisa melihat keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan. Pada kasus ini, masyarakat umum pasti akan menilai atas apa yang dilakukan baik oleh para direksi maupun manajer SNP Finance dan akuntan publik sebagai perbuatan yang buruk karena sudah merugikan banyak pihak, termaksud juga membuat mereka menjadi tidak percaya terhadap integritas pelaku jasa keuangan. Ciri dari yang pertama, integritas. Pada kasus ini, pihak akuntansi publik dari kantor akuntan publik, Satrio, Bing Eni, dan rekan yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama pengauditan laporan keuangan SNP Finance, mereka memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian meskipun pada realitanya mereka tidak mengetahui kondisi laporan keuangan SNP Finance yang telah dimanipulasi oleh pihak para direksi dan manajer SNP Finance. Berikutnya, objektivitas. Pada kasus ini, pihak akuntansi publik tidak menerapkan objektivitas karena tidak dapat mendeteksi kecurangan, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan yang dilakukan oleh para direksi dan manajer SNP Finance. Yang ketiga, kerahasiaan. Pada kasus ini, pihak para direksi dan manajer SNP Finance merahasiakan kepada berbagai pihak bahwa mereka telah memanipulasi laporan keuangan SNP Finance. Karena mereka berpikir hal tersebut berguna untuk membantu meringankan kredit perusahaan, membantu memperpanjang tenor pembayaran bunga. Oleh karena itu, mereka meminta suntikan dana kepada grupnya, yaitu PT Columbia, dan meminta kredit modal kerja kepada beberapa bank, seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BCA. Yang berikutnya, perilaku profesional. Pada kasus ini, meskipun pihak akuntan publik telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional, akuntan publik dan pihak perbankan mempercayai perusahaan SNP Finance dan memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Mereka dianggap tidak menerapkan perilaku profesional karena tidak mengetahui kecurangan dan laporan keuangan SNP Finance yang telah dimanipulasi oleh para pihak direksi dan manajer SNP Finance.